Fast, putra sulung Fairuz Arafiq namanya kini tengah menjadi sorotan. Selain ketampanan wajahnya yang banyak diidolakan oleh banyak orang, bocah berusia 10 tahun itu pun dikenal sebagai anak yang soleh hingga pandai dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Seiring dengan ketenarannya, nama Gali Ginanjar pun kini ramai disebut-sebut oleh netizen lantaran King Fast adalah putra kandung Gali Ginanjar hasil pernikahannya dengan Fairuz Arafiq. Lantas seperti apa reaksi Gali terkait pengakuan Fairuz baru-baru ini yang mengungkap jika Fast justru tak mau mendengar tentang apapun terkait Gali Ginanjar, ayah kandungnya itu? Dan seperti apa pula maksud pernyataan dari Gali Ginanjar tentang penyesalan dirinya bercerai dengan Fairuz? Di tengah ketenaran Fast, Gali Ginanjar memang tiba-tiba muncul di publik hingga dituding pansos oleh netizen. Ya, Gali beberapa waktu lalu sempat membeberkan bahwa dirinya lah yang mengajarkan Fast bela diri lantaran saat kecil Fast dikenal sosok yang manis di mana sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Mengingat Gali dinilai bohong oleh netizen, lantas seperti apa tanggapan Gali melihat hal ini? Seperti apa penjelasan Gali yang menyebut tentang sikap Fast yang genit adalah menurun dari dirinya yang akhirnya juga menimbulkan reaksi dari warganet. Walaupun Fast tak dekat dengan Gali, tapi Fast tidak kehilangan sosok ayah karena Sony Septian selalu berusaha menghadirkan quality time dengan Fast, termasuk menghabiskan waktu bersama saat ngabuburit dengan olahraga hingga kompak membuat hidangan buka puasa. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fast, putra sulung Fairuz Arafiq namanya kini tengah menjadi sorotan. Selain ketampanan wajahnya yang banyak diidolakan oleh banyak orang, bocah berusia 10 tahun itu pun dikenal sebagai anak yang soleh hingga pandai dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Seiring dengan ketenarannya, nama Gali Ginanjar pun kini ramai disebut-sebut oleh netizen lantaran King Fast adalah putra kandung Gali Ginanjar hasil pernikahannya dengan Fairuz Arafiq. Namun, baru-baru ini Fairuz justru seolah dibuat terkejut oleh pernyataan Fast. Dalam sebuah tayangan, Fairuz pun menceritakan jika Fast sama sekali tak mau mendengar nama Gali Ginanjar di hidupnya yang notabene ayah kandungnya sendiri. Pernyataan ini menuai kehebohan di dunia maya sehingga Gali Ginanjar pun akhirnya angkat bicara dan menanggapi soal pengakuan sang anak yang tak mau mendengar namanya. Kalau saya sih tetap bersabar, tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap menunggu. Karena apa? Karena saya juga punya kesalahan yang sangat besar kemarin ya. Jadi buat saya sih, saya akan tetap sabar menunggu gitu sampai kapan gitu. Karena makanya itu kan saya selalu bilang mudah-mudahan keluarga dari sana menanggapi DM saya sampai terjadinya hubungan yang silaturahmi yang baik gitu kan. Nah, itu bisa diatur. Itulah makanya kenapa saya selalu bilang di media mudah-mudahan bisa cepat ketemu, karena bukannya saya nggak mau datang ke rumah. Itulah yang saya khawatirkan itu. Saya juga nggak mau dong begitu datang Fast nangis ataupun Fast nggak mau ketemu, itu kan melukai perasaan dia. Tapi melalui media ini ya saya berulang kali meminta maaf, berulang kali mengucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan permintaan maaf saya ataupun ucapan terima kasih saya yang sudah mendidik Fast menjadi modal untuk
awal dari silaturahmi yang baik. Hal yang pertama yang aku pasti akan bilang tentunya maaf sama Fas atas kesalahan aku kemarin, K8 kemarin. Terus juga mencoba komunikasi dengan baik sama dia, mencoba untuk kalau diizinkan sama Sony ataupun Virus ya aku ajak dia main, dan tentunya dia mau kemana aku jabanin sih, dia mau apa ya insya Allah aku wujudin. Pastilah kalau sama Fas kangen gitu kan. Sekarang juga saya lagi mencoba berdoa, terus juga berusaha mudah-mudahan ada silaturahmi yang baik antara saya dengan pihak Virus, karena bukannya saya tidak mau datang ke rumah, tapi dalam hal ini saya ingin bersilaturahmi, berkomunikasi yang baik. Kita membicarakan tentang Fas, apakah Fas sudah mengizinkan atau siap untuk ketemu saya. Kita melihat dengan kesalahan yang kemarin, kehilapan saya yang kemarin, mungkin itu sedikit membuat luka di Fas ya. Tapi saya akan tetap berusaha sabar, berusaha mendoakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terjalin sebuah silaturahmi yang baik. Terus juga saya juga berterima kasih terhadap Virus dan Sony yang sudah mendidik dan mengurus Fas dengan baik. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu. Iya. Terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh. Dari dulu teman-teman semua tahu lah kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga bahwa aku nggak di sini sebenarnya aku tidak melarang ya gitu loh, tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Apalagi aku dan Sony itu selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik. Gak ada syarat kok. Saya selama saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja, saya serahin semua sama Allah ya gitu. Ya Masya Allah, kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu. Sebagai orang tua kita tahu bagaimana caranya bertindak, sebagai orang baik, orang yang beragama tahu bagaimana caranya bertindak, tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap. Ya, Virus dan Sony memang tak mempunyai syarat tertentu agar Gali bisa bertemu dengan anaknya tersebut. Meski begitu, Virus dan Sony memilih Fas agar bisa tumbuh menjadi anak yang baik selayaknya anak-anak pada umumnya, ketimbang dilibatkan dengan situasi yang membuat Fas tak nyaman. Namun jika pernyataan Gali dilakukan tulus tanpa adanya maksud tertentu, Virus dan Sony pun membuka lebar tali silaturahmi bagi Gali Ginanjar untuk bertemu dengan Fas. Dan di saat nama Fas mulai menjadi sorotan publik lantaran sifat baik dan manisnya, Gali Ginanjar justru mengaku menyesal karena telah berpisah dengan istri dan anaknya itu. Lalu, apa maksud pernyataan Gali tentang menyesali perceraiannya dengan Virus tersebut? Jadi gini, pada saat itu ya menyesalnya begini ya, kita itu pada masa pada saat itu kan umur masih 20-annya, di bawah antara 23, 24, 25 itu kan emosi sangat tinggi. Mungkin pada saat itu kalau misalnya saya bisa menjaga emosi, pasangan saya juga bisa menjaga emosi pada saat itu, mungkin sekarang juga tidak akan bercerai gitu kan. Tapi karena pada saat itu kita masih muda, yang saya sesali ya kita bukannya saya menyelesaikan untuk istilahnya menyelesaikan peristiwa itu cepat banget kita mengambil keputusan gitu.
karena saya berkaca terhadap orang tua dulu ya. Sebesar apapun orang tua kita punya permasalahan, sampai sekarang juga masih tetap pelanggang itu kan berarti bagian dari bagaimana cara mereka mengontrol diri pada saat itu. Konflik mah sama sih, konflik suami istri sama, mau dari zaman sekarang, zaman dulu, semuanya sama. Masalahnya semua sama. Kalau nggak ekonomi, orang ketiga, kalau menurut saya ya, yang saya rasakan, terus juga rintangan-rintangan yang lain hampir semuanya sama, cuman beda dari zaman dan nominal doang gitu kan. Nah kalau pada saat itu saya bisa menahan, mungkin juga saya tidak akan mengizinkan pada saat itu Pak Agus melayangkan surat cerai ya kan. Tapi karena pada saat itu juga kita sama-sama emosi, punya gengsi tinggi, ya udahlah kalau emang begitu ya udah gitu. Tapi kan yang saya sesali ya akhirnya yang harusnya saya tinggal sama Fas jadi enggak, itu aja sih. Dan perkembangan anak juga kan saya tidak bisa bersama dia sampai masa kemasan sampai sekarang. Selain curhat tentang penyesalannya, seperti apa tanggapan Gali atas hebohnya warganet karena pengakuan Gali Ginandjar yang mengaku mengajarkan bela diri kepada Fas, hingga sifat genit Fas adalah sifat yang diturunkan dari dirinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, setelah beberapa waktu lalu dihadapkan dengan kasus yang menyeretnya hingga harus membuatnya menjalani masa tahanan di balik jeruji besi, dan setelah bebas pun sempat menghilang di dunia entertainment, Gali Ginandjar kini kembali muncul ke hadapan publik usai nama anak kandungnya King Fas yang mulai menjadi sorotan. Ya, di tengah ketenaran Fas, Gali Ginandjar memang tiba-tiba muncul di publik hingga menuai kontroversi di mana dituding pansos oleh netizen. Hal itu terjadi lantaran Gali beberapa waktu lalu sempat membeberkan bahwa dirinya lah yang mengajarkan Fas bela diri karena saat kecil Fas dikenal sosok yang manis, di mana sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Mengingat Gali dinilai bohong oleh netizen, lantas seperti apa maksud dari Gali yang mengaku mengajarkan bela diri kepada Fas, padahal dirinya bercerai dengan Fairuz di usia Fas yang masih 2,5 tahun. Gini ya, Fas itu kan lahir 2012, 2013 1 tahun, itu April yo, 2014 berarti 2 tahun. Terus 2014 akhir itu kan kita bercerai kan, berarti 2,5 tahun. Saya itu terakhir ketemu sama Fas itu 2015 pertengahan. Berarti anak itu udah 3 tahun, umur 2 tahun itu. Maksud saya di sini bela diri itu, ya diajak pukul-pukulan pukul gitu. Nah, ya kan karena pada saat itu ya bukannya saya ngajarin anak saya nggak bener, cuman karena pada hobi bela diri karate, terus juga ibunya juga Muay Thai juga, ya kita ajarin aja sambil main, bukan yang serius pakai baju karate ya. Cuman ya yang namanya netizen kan melihat dari Wikipedia berdasarkan data, ngambil main, bukan ngajarin yang serius kayak di film kungfu gitu di bawah air terjun, enggak gitu loh. Cuman ya bahasa saya mengajarkan dia bela diri. Yang namanya bela diri kan bukan berarti dia harus menendang. Tak sampai di situ, lagi-lagi Gali Ginandjar pun banjir hujatan dari netizen usai menyebut genitnya Fas saat bersama Arsy adalah turunan dari sifat dirinya. Atas pengakuan Gali tersebut, warganet sontak beramai-ramai berkomentar hingga menganggap ucapan Gali tak sesuai dengan fakta yang ada.
Bahkan netizen pun rupanya tak terima mendapati Gali yang menyebut Faz segenit dirinya. Padahal sebelumnya Gali sempat meragukan status Faz sebagai putra kandungnya. Aku juga bukannya aku yang ngomong genitnya sama kayak gue, dan itu juga temenku juga, Kak, Bang Gali, ini ada video nih Faz lucu nih, genitnya sama kayak lu ya, masa sih? Oh iya ya, bener emang gue genitnya kayak gitu, iya sama gitu. Ngomong begitu, ya pastilah tidak akan menghilangkan, ya kan, tidak menghilangkan karakter tersebut, tidak akan menghilangkan tanda yang kita bawa, ya misalnya kayak alisnya alhamdulillah mirip saya, terus juga matanya, mungkin hidungnya ke virus. Faz itu bisa dibilang anak yang gimana ya, yang spesial. Tahu sendiri dong kakeknya siapa, ya kan. Terus saya juga gitu kan. Ibunya juga sama bapak sambungnya juga. Jadi dari situ juga orang ngelihat sosok Faz itu siapa gitu loh. Habis itu alhamdulillah anak saya punya paras yang ganteng gitu kan. Spesial di antara yang lain. Memikat banyak perempuan, terus juga banyak simpati banyak orang. Dan pada saat umur 1 tahun 2 tahun emang Faz tuh ganteng. Dia itu punya ini ya, punya sesuatu yang unik dan didukung sama ibunya pada saat itu. Jadi waktu di playgroup itu ada acara fashion show misalnya kan, dikasih tahu besok pakai baju profesi, pakai baju adat. Faz milih pengen pakai baju pilot, dia sendiri yang minta, ya kan. Udah beda sendiri tuh. Aku pas dateng, wah kok beda, suka minder ya. Kalau dia mah pede aja, dan gurunya pun nggak berani negur karena pada saat itu saya dapat virus nggak datang nganter, justru mereka berterima kasih, oh makasih sudah datang. Terus begitu baju profesi yang lain, polisi, tentara, dia pakai baju Aladin gitu. Jadi dan ibunya pun mendukung juga, ini bagus nih, ditawarin Faz mau ini nggak, mau, udah gitu. Dan nggak ada yang sama gitu. Jadi dia tuh punya pribadi yang unik gitu. Contoh aja sekarang kalau kita lihat videonya, kalau anak-anak umur sekarang kan, kamu kita main yuk ke Dufan ataupun kita main kemana, dia emang enggak kan. Alhamdulillahnya begini, coba kamu pakai hijab cantik deh, udah beda gitu. Udah dewasa sebelumnya, tapi dewasa yang mengajangkan baik. Walaupun tak dekat dengan ayah kandung, Faz tak kehilangan sosok ayah karena Sony Septian pun selalu berusaha memanfaatkan quality time dengan Faz. Seperti apa saat mereka menghabiskan waktu bersama dengan olahraga hingga kompak membuat hidangan buka puasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalkan pernyataan Gali Ginanjar soal Faz yang menuai reaksi dari warganet, Faz yang tak dekat dengan ayah kandungnya itu justru tak kehilangan sosok ayah. Di mana hadirnya sang ayah sambung Sony Septian yang selalu hadir mendampingi hidupnya. Ya, kedekatan Sony Septian dengan anak sambungnya Faz memang banyak diidolakan oleh warganet. Bahkan suami Fairuz Arafik ini selalu membuat netizen terpukau dengan cara dia mendidik Faz anak sambungnya itu. Bahkan meski bukan anak kandung, Sony lantas tidak membedakan kasih sayang yang ia berikan. Bahkan Sony tetap menganggap Faz sebagai darah dagingnya sendiri. Sikap Sony terhadap Faz ini tak pelak membuat semua orang terharu hingga membuat iri atas kedekatannya, terlebih dengan wejangan Sony Septian kepada Faz, di mana ia mengajarkan bagaimana menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa menghormati perempuan. Memasuki bulan suci Ramadan, Sony pun selalu berusaha untuk memanfaatkan quality time dengan Faz
termasuk menghabiskan waktu bersama saat ngabuburit dengan berolahraga sembari menunggu waktu berbuka puasa. Hari ini aku sama Fas mau ngabuburit dulu sebelum berbuka puasa, dan biasanya kita ngapain bang? Olahraga biar kuat gitu, biar jadi habis sholat asar biasanya kita lakuin, kita ngabuburitnya olahraga dulu, nanti kalau udah mendekati maghrib berhenti siap-siap untuk berbuka puasa gitu. Go. Aku pengen istirahat dulu ya, pemirsa. Udah mau buka puasa. Udah mau buka puasa. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Usai mencari keringat yang tentunya menyehatkan badan, Sony dan sang anak pun bergegas masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan menu buka puasa favorit, yaitu es buah hasil buatannya. Tak hanya itu, Fairuz yang baru saja pulang pun membawa makanan kesukaan anak sulungnya itu, yaitu gulai kambing dan nasi kebuli. Sekarang aku pengen habis olahraga, pengen bikinin mami es buah, pengen ngedecokin mami. Mumpung mami belum datang. Ini kan gulai kambing nih, gulai kambing sama kebuli gitu, cocoknya begini. Kayak gitu, dan Fas suka banget, Fas suka masak-masakan Timur Tengah dia. Selain bulan puasa kadang suka request makanan-makanan Timur Tengah karena udah biasa dimasakin sama neninya, kan dia manggil mama aku neni. Jadi udah terbiasa, karena kalau dikumpul sama keluarga aku udah pasti makanannya kayak gini kan. Nah, terus sebelum buka biasanya si Sony itu minum air tajin dulu, jadi air rebusan beras. Habis kita berdua, terus habis itu minum kurma. Jadi kurmanya tuh biasa orang dimakan ini kurma di jus dikasih tempe mentah. Ya Masya Allah sih, sebenarnya aku sama Fairuz cuma menjalankan tugas sebagai orang tua ya, selayaknya ibu dan bapak memperhatikan dan melakukan yang terbaik buat anak gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngasih sesuatu hal yang baru sama Fas, contohnya kayak ngaji, terus kayak disiplin sejak dini gitu ya, Fas menerima itu gitu. Fas menerima itu, dan saya yakin banget Fas nyaman dengan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.